Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Nima Saiwangi dengan M7211419011 dari akuntansi A 2019. Pada video ini saya akan bahas tentang bab 4 yang berjudul Penggunaan dan Pengembangan Sistem. Organisasi bisnis. Sistem informasi digunakan untuk mendukung keseluruhan organisasi eksekutif dan area bisnis. Sistem ini dirancang khusus untuk organisasi fisik yang kemudian dialokasikan ke berbagai area-area fisik perusahaan. Organisasi layanan informasi. Terdapat beberapa spesialis. Yang pertama, analisis sistem. Spesialis ini bekerja dengan penggunaan untuk mengembangkan sistem-sistem baru dan memperbaiki sistem-sistem yang sudah ada. Lalu yang kedua ada administrator basis data, spesialis informasi yang bertanggung jawab atas basis data. Lalu yang ketiga ada webmaster. Webmaster bertanggung jawab atas isi penyajian situs web perusahaan. Salah satu tugas penting dari seorang webmaster adalah melacak orang-orang yang mengunjungi web perusahaan. Lalu yang keempat ada spesialis jaringan, bekerja dengan analisis sistem dan penggunaan dalam membuat jaringan komunikasi data yang menyatukan sumber daya komputasi yang menyebar. Lalu yang kelima ada programmer, menggunakan dokumen yang dibuat oleh sistem analisis untuk membuat kode program komputer yang mengubah data menjadi informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Lalu yang terakhir ada operator, menjalankan peralatan komputasi berskala besar seperti komputer mainframe dan server yang biasanya beralokasikan dalam fasilitas komputasi perusahaan. Struktur organisasi layanan informasi. Tren dari struktur tersentralisasi ke desentralisasi. Selama tahun 1970-an dan 1980-an, beberapa perusahaan mulai mendesentralisasikan kebanyakan sumber daya informasinya dengan mengalokasikan mereka ke unit bisnis dan memberikan wewenang bagi unit untuk memutuskan bagaimana sumber daya akan diaplikasikan. Sebagai respon atas kebutuhan ini, para peneliti sistem informasi mengidentifikasikan 3 struktur inovasi. Yang pertama ada model sekutu, adalah bahwa layanan informasi bekerja dengan area-area bisnis dalam menggunakan teknologi informasi guna menghasilkan inovasi bisnis. Lalu yang kedua ada model platform, yaitu bahwa layanan informasi tidak akan secara aktif mengawali inovasi bisnis, namun akan menyediakan sumber daya informasi sehingga informasi tersebut dapat dicapai oleh area-area bisnis. Lalu yang ketiga ada model berskala, menyadari bahwa sumber daya harus diperoleh begitu peluang pasar muncul dan harus dapat dengan cepat dilepaskan ketika peluang-peluang tersebut tidak lagi terjadi, sehingga tetap mempertahankan biaya tetap pada tingkat yang minimum. Komputer pengguna akhir. Komputer pengguna akhir timbul disebabkan oleh 4 pengaruh. Yang pertama, dampak pendidikan komputer. Yang kedua, antrian layanan informasi. Yang ketiga, murahnya peranti keras. Dan yang terakhir, peranti lunak siap pakai. Pengguna sebagai suatu sumber daya informasi. Pengguna dari sistem informasi perusahaan adalah sumber daya informasi penting yang dapat memberikan satu kontribusi nyata dalam mencapai sasaran strategis dan meraih keunggulan kompetitif. Keuntungan komputasi pengguna akhir. Yang pertama, menyamankan kemampuan dan tantangan. Lalu yang kedua, mempersempit jarak komunikasi. Resiko komputasi pengguna akhir. Yang pertama, sasaran sistem yang buruk. Yang kedua, sistem yang dirancang dan dokumentasikan dengan buruk. Lalu yang ketiga, penggunaan sumber daya yang tidak efisien.
Yang keempat, hilangnya integrasi data. Yang kelima, hilangnya keamanan. Dan yang terakhir, hilangnya kendali. Kriteria pendidikan, pengetahuan, dan keahlian yang dibutuhkan untuk karir di bidang layanan informasi. Pengetahuan pengembangan sistem. Jenis pengetahuan yang memungkinkan seseorang memberikan kontribusi dalam upaya-upaya pengembangan sistem, meliputi yang pertama, pengetahuan komputer. Pengetahuan komputer adalah kemampuan untuk menggunakan sumber daya komputer guna mendapatkan pemrosesan yang dibutuhkan. Lalu yang kedua ada pengetahuan informasi, meliputi pemahaman bagaimana menggunakan informasi dalam setiap langkah proses pemecahan masalah, di mana informasi tersebut dapat diperoleh dan bagaimana membagi informasi tersebut dengan orang lain. Lalu yang ketiga ada dasar-dasar bisnis, adalah topik-topik yang biasanya terdapat di dalam mata kuliah inti S1 dan S2. Lalu yang keempat ada teori sistem, menjelaskan bagaimana cara mengembangkan suatu fenomena dalam bentuk struktur-struktur sistem normatif. Lalu yang kelima ada pemrosesan pengembangan sistem, yaitu digunakan untuk menjelaskan proses. Lalu yang terakhir pembuatan model sistem, terdiri atas berbagai cara untuk mendokumentasikan suatu sistem. Keahlian pengembangan sistem. Setiap individu biasanya memiliki kemampuan masing-masing yang berbeda, yang berasal dari bakat alami dan proses pembelajaran yang menyempurnakannya. Keahlian pengembangan sistem meliputi keahlian yang pertama, keahlian komunikasi, yaitu kemampuan untuk menyampaikan informasi kepada satu orang atau lebih dengan menggunakan komunikasi lisan, tulisan, maupun gambar. Lalu yang kedua ada kemampuan analitis, yaitu kemampuan yang melibatkan studi dan pemahaman akhir suatu situasi dengan tujuan untuk merumuskan respon atau solusi. Lalu yang ketiga ada kreativitas, yaitu penciptaan ide atau solusi baru yang sepenuhnya atau separuhnya baru. Lalu yang keempat ada kepemimpinan, yaitu kemampuan untuk mengarahkan orang lain melaksanakan tugasnya. Otomatisasi kantor. Otomatisasi kantor adalah seluruh sistem elektronik formal maupun informal yang terutama berhubungan dengan komunikasi informal ke dan dari orang-orang di dalam maupun di luar perusahaan. Kantor maya. Konsepnya mengakui pekerjaan kantor dapat dilakukan hampir di semua lokasi geografis selama terhubung dengan lokasi tetap perusahaan oleh suatu kemampuan elektronik. Konsep ini dimulai dengan telecommuting, yaitu karyawan dapat secara elektronik pergi ke tempat kerja. Keuntungan bagi karyawan adalah fleksibel yang diberikan dalam menjadwalkan tugas-tugas pekerjaan sehingga tugas pribadi juga dapat diakomodasikan. Lalu disempurnakan untuk mencapai suatu fasilitas kantor yang disebut dengan hoteling, melakukan pekerjaan di rumah dan datang ke kantor saat dibutuhkan. Keuntungannya adalah pemanfaatan sumber daya dan ruangan lebih efektif dan fokus yang lebih baik pada apa yang dibutuhkan untuk mendukung personel kantor. Keuntungan dan kerugian kantor maya. Yang pertama, keuntungannya itu biaya fasilitas yang lebih rendah. Lalu yang kedua, biaya peralatan yang lebih rendah. Lalu yang ketiga, berkurangnya penghentian pekerjaan. Lalu yang keempat, kontribusi sosial. Lalu kerugian kantor maya yang pertama, moral yang rendah. Lalu yang kedua, kekhawatiran akan resiko keamanan. Organisasi maya. Operasi keseluruhan perusahaan dirancang sedemikian rupa sehingga tidak terikat pada lokasi fisik.
Organisasi maya ini memiliki dampak sosial berupa yang pertama menurunnya permintaan gedung pencakar langit dan transportasi. Lalu yang kedua, kota menjadi lebih tenang dan lebih menarik untuk dihuni. Menempatkan pengguna sistem dan spesialis informasi pada perspektif. Semuanya pasti akan mengalami perubahan. Yang pertama, organisasi tidak berbentuk fisik. Lalu yang kedua, penggunaan dapat melakukan pengembangan sistem. Dan yang terakhir, suatu pekerjaan dapat dilakukan hampir semua. Oke, sekian dari penyampaian saya pada video ini. Mohon maaf bila ada salah-salah kata atau tulisan, karena manusia nggak luput dari kesalahan. Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat kalian semua. Tetap terus nonton video saya ya, dan tunggu video saya selanjutnya. Terima kasih banyak. Oh ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, terima kasih banyak.